Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Sirajul Afkar dari jurusan Teknologi Informasi, Prodi D3 Teknik Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Operasi dengan materi memori virtual. Berikut pokok pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu pengertian memori virtual. Memori virtual adalah teknik yang memisahkan memori logika user dari memori fisik. Menyediakan memori virtual yang sangat besar diperuntukkan untuk programmer bila tersedia memori fisik yang lebih kecil. Programmer tidak perlu khawatir jumlah memori fisik yang tersedia, sehingga dapat berkonsentrasi pada permasalahan pemrograman. Memori virtual biasanya diimplementasikan menggunakan demand pegging atau demand segmentation juga digunakan. Tetapi algoritma segmen replacement lebih kompleks daripada algoritma patch replacement karena segmen mempunyai ukuran yang bervariasi. Selanjutnya demand pegging. Demand pegging adalah sistem pegging dengan swapping. Patch diletakkan di memori hanya jika diperlukan. Hal ini menyebabkan kebutuhan I/O lebih rendah, kebutuhan memori lebih rendah, respon lebih cepat dan lebih banyak user yang menggunakannya. Berikut gambaran dari demand pegging. Perangkat keras yang dibutuhkan untuk mendukung demand pegging sama dengan perangkat keras untuk sistem pegging dengan swapping, yaitu yang pertama tabel patch. Tabel patch mempunyai kemampuan untuk memberi entry bit valid, invalid, atau nilai khusus untuk bit proteksi. Yang kedua, memori sekunder. Memori sekunder digunakan untuk membawa patch yang tidak di memori dan biasanya adalah disk kecepatan tinggi yang disebut swap device. Selanjutnya, performansi demand pegging. Demand pegging memberikan efek yang signifikan dalam kinerja sistem komputer. Diasumsikan MA adalah access time ke memori dan P adalah probabilitas terjadi patch fault. 0 kecil sama dari P kecil sama dari 1. Maka efektif access time didefinisikan sebagai EAT dalam kurung 1 kurang P kali MA tambah P kali patch fault time. Untuk menghitung efektif access time, harus diketahui beberapa waktu yang diperlukan untuk melayani patch fault. Selanjutnya, patch replacement. Diperlukan pada situasi di mana proses dieksekusi perlu frame bebas tetapi tidak tersedia frame bebas. Sistem harus menemukan satu frame yang sedang tidak digunakan dan membebaskannya. Untuk membebaskan frame dengan cara menulis isinya untuk ruang swap dan mengubah tabel patch dan tabel lain yang menunjukkan patch tidak lagi di memori. Berikut gambaran kebutuhan patch akan patch replacement. Algoritma patch replacement. Algoritma patch replacement secara umum diinginkan yang mempunyai rata-rata patch fault terendah. Algoritma dievaluasi dengan menjalankannya pada string tertentu dari memori reference dan menghitung jumlah patch fault. String yang mengacu ke memori disebut reference string atau string acuan. String acuan dibangkitkan secara random atau dengan menelusuri sistem dan menyimpan alamat dari memori acuan. Terdapat beberapa algoritma pada replacement antara lain. Yang pertama, algoritma FIFO, freeze in, freeze out, merupakan algoritma paling sederhana. Algoritma FIFO diasosiasikan dengan sebuah patch bila patch tersebut dibawa ke memori. Bila ada satu patch yang akan ditempatkan, maka posisi patch yang paling lama yang akan digantikan. Algoritma ini tidak menyimpan waktu pada saat sebuah patch dibawa ke memori. Yang kedua, algoritma optimal merupakan hasil penemuan dari Belady's anomaly. Algoritma ini mempunyai rata-rata patch fault terendah. Algoritma optimal akan mengganti patch yang tidak akan digunakan untuk periode waktu terlama. Algoritma ini menjamin rata-rata patch fault terendah untuk jumlah frame, tetapi sulit diimplementasinya. Yang ketiga, algoritma less recency use atau LRU.
Algoritma LRU merupakan perpaduan dari algoritma FIFO dan optimal. Prinsip dari algoritma LRU adalah mengganti patch yang sudah tidak digunakan untuk periode waktu terlama. Selanjutnya, alokasi frame. Alokasi frame berhubungan dengan mekanisme alokasi sejumlah memori bebas yang tetap di antara beberapa proses. Meskipun terdapat beberapa variasi pengalokasian frame bebas ke beberapa proses, tetapi strategi dasar jelas yaitu proses user dialokasikan untuk sembarang frame bebas. Jumlah minimum frame per proses ditentukan oleh arsitektur di mana jumlah maksimum tergantung jumlah memori fisik yang tersedia. Jumlah minimum frame ditentukan oleh arsitektur instruction set. Bila terjadi page fault, sebelum eksekusi instruksi selesai, instruksi harus di-restart. Terdapat dua bentuk algoritma alokasi yaitu equal allocation dan proportional allocation. Pada equal allocation, jika terdapat m frame dan n proses, maka setiap proses dialokasikan sejumlah frame yang sama. Dalam kurung m per n frame. Pada proportional allocation, setiap proses dialokasikan secara proporsional berdasarkan ukurannya. Selanjutnya, alokasi global dan alokasi lokal. Alokasi global atau global replacement mengizinkan suatu proses untuk menyeleksi suatu frame yang akan dipindah dari sejumlah frame, meskipun frame tersebut sedang dialokasikan ke proses yang lain. Local replacement atau alokasi lokal, yaitu jumlah frame yang dialokasikan untuk proses tidak berubah. Setiap proses dapat memilih dari frame-frame yang dialokasikan untuknya. Permasalahan pada global replacement adalah proses tidak dapat mengontrol rata-rata page fault. Sejumlah page pada memori untuk sebuah proses tidak hanya tergantung pada perilaku paging atau proses tersebut, tetapi juga paging untuk proses yang lain. Bagaimanapun, karena algoritma global replacement menghasilkan throughput yang lebih besar, metode ini sering digunakan. Yang terakhir itu adalah thrashing. Thrashing itu kegiatan aktivitas paging yang lebih tinggi, disebut thrashing. Sebuah proses mengalami thrashing jika menghabiskan lebih banyak waktu untuk paging daripada eksekusi. Efek thrashing dapat dibatasi dengan menggunakan algoritma local priority replacement. Grafik ini terjadinya proses thrashing pada sistem multiprogramming dapat dilihat dari gambar berikut. Baik, cukup sekian materi dari saya. Bagi ada teman-teman yang ingin bertanya, silahkan bertanya, tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kalau ada kata-kata atau pengucapan saya yang salah atau penyampaiannya yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Baik, saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.